Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma salatu ala rasuli al-mustafa wal ali ma'as sahbi wat tubai bila ba'da anna ata bil hamdalati thalatha bis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam imtithalan li amrillahi ta'ala biha haitsu qala ya ayyuhalladzina amanu sallu al-ayat wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya fi kitabin lam tazalil malaikati tastaghfiru lahu madama ismi fi dhalikal kitabi wa liqaulihi alaihi salam man sarrahu an yalqa Allah wa huwa anhu radin falyukthir minas salati alayya wa qawluhu alaihi salam man akthara minas salati alayya fi hayatihi amara Allahu jami'a makhluqatihi an yastaghfiru lahu ba'da mautihi wa qala alaihi salam akthiru minas salati alayya fa innaha nurun fil qabri wa nurun ala sirati wa nurun fil jannati wa qala sallallahu alaihi wasallam akthiru minas salati alayya fa innaha tudfi'u ghadaba al-jabbari wa tuhinu kaida syaitani wa qala sallallahu alaihi wasallam aktsarukum salatan alayya aktsarukum azwajan fil jannati wallahu a'lam bisawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab. Ibu di sini dijelaskan ya tentang yang namanya perkara memperbanyak baca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ibu lihat ya itu baris ketiga ya. Nih, dari bawah ya. Akthiru minas salati alaiya. Ya, ini saya jelasin Ibu lihat. Akthiru minas salati alayya fa innaha nurun. Hendaklah kalian memperbanyak baca salawat atasku fa innaha nurun, maka sesungguhnya salawat itu adalah nurun, yaitu cahaya. Saya tanya, cahaya itu bikin terang apa bikin gelap, Ibu? Bikin terang apa bikin gelap? Ini saya tanya, lampu ada cahayanya enggak? Terang enggak? Terang. Fa innahu nurun, maka sesungguhnya salawat itu menjadi cahaya di mana? Fil qabr, di kuburan. Tuh. Orang yang banyak baca salawat itu diterangi dia punya kubur. Kata ulama begini, Bu, kata ulama ahli hadis, memperbanyak baca salawat itu ada dua makna. Ada dua makna. Yang pertama, betul-betul banyak baca salawat. Ya, terserah Ibu. Mau baca 10, mau baca 100, mau baca 1000, mau baca 4000, mau baca 5000, terserah. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah senantiasa baca salawat dalam setiap keadaan. Tuh,
dalam setiap keadaan banyak baca sholawat. Seperti kemarin ibu saya jelasin di sana. Ini mohon maaf, ibu-ibu yang masih punya suami, yang masih punya suami, gitu. Mohon maaf ya, ini mohon maaf nih. Ini kalau mau jima, mau hubungan sama suaminya, Pak, tanya dulu, udah baca sholawat belum? Tuh, gitu Bu. Ya kan? Tapi ibu saya tahu pasti Pak kagak enak mau ngomong gitu. Iya Bu ya, kagak enak. Ya, tapi itu Bu. Ya. Satu. Yang kedua, saya tanya ibu kalau tidur baca doa enggak? Doanya apa? Ya, doa mau tidur pada hafal kagak? Bismika Allahumma ahya wa bismika amutu. Jangan lupa ibu baca sholawat. Ibu kalau tidur baca sholawat, nanti kalau mati cahaya wajahnya bercahaya. Siapa yang ngomong? Bukan saya. Ini dijelasin di sini. Fa innahan nurun. Karena sholawat itu menjadi cahaya, menjadi penerang. Tuh. Fa innahu nurun, maka sungguhnya sholawat itu menjadi cahaya di mana? Fil qabri. Terutama di kuburan. Tuh. Saya mau tanya, ibu saya tanya, takut nggak sama kuburan? Takut nggak sama kuburan? Bu, saya tanya, takut nggak sama kuburan di sini? Takut kalau bawa iman. Nah, takut nggak Bu? Takut sama kuburan. Ya Bu, takut apanya? Takut fitnahku, takut azab kubur tuh, ya kan? Gak ada orang yang gak takut sama fitnah kubur, sama azab kubur, gak ada. Apalagi kalau orang yang udah namanya suka berbuat zalim. Contoh, ini contoh ibu ya, jangan dibawa ke hati. Saya tanya, orang kalau berhutang sama seseorang, saya tanya aib bukan? Saya utang sama ibu nih, saya tanya, aib bukan? Aib enggak? Saya utang sama ibu, aib bukan? Bukan. Orang berhutang bukan aib, tapi ketika orang yang memberikan hutang, kemudian Ustaz keluar utangnya kemana-mana, itu namanya bukan cuma aib, tapi bahaya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada riwayat beliau bilang, "Man satara uyubi ummati satarallahu fil akhirah au fil qiyamah." Siapa orang yang menutup aib daripada umatmu saudaranya, maka Allah akan tutup dia punya aib. Tapi kalau kita sering buka aib orang, dikit-dikit, dikit-dikit WK, dikit-dikit wow, ceritain kemana-mana. Orang sejagat, sekampung Tanah Merah tahu semua. Bu, Allah tidak akan ridho kepada dia. Pertama, kedua, Allah akan buka aib dia nanti di yaumul kiamat. Bukan cuma di akhirat Bu, nanti aib ibu di dunia dibuka. Aib ibu juga dibuka nanti. Di kuburan, aduh luar biasa, fitnahnya, azabnya luar biasa. Nah, ibu dikatakan di sini, ya kan? Oleh Rasulullah SAW, apa riwayati, "Atiru minas salati alayya fa innaha nurun fil qabri." Orang yang senantiasa baca sholawat, maka sholawatnya menjadi cahaya nanti di kubur. Tapi aneh, kalau ada orang sering baca sholawat, mulutnya kayak ember, mulutnya kayak dang robek. Aneh saya mah, orang baca sholawat tapi mulutnya nggak bisa ditahan. Wah, nggak masuk. Kata ulama nggak masuk.
baca sholawat tapi mulutnya kemana-mana. Oh, Ustaz Fadli utama kemana-mana. Contoh ini contoh. Hati-hati udah begitu. Dia sudah membuka aib, nanti Allah buka aibnya dibuka di dunia dan di akhirat dibuka. Tuh. Walaupun dia baca sholawatnya 1000 kali, 1.000.000 kali satu hari, enggak ngaruh judulnya. Enggak ngaruh, gitu. Ya. Jadi ibu yang bagaimana? Yang tulus, yang ikhlas. Gitu kalau bahasa ulama begitu. Ya, fa innaha nurun fil qabri, maka sesungguhnya salat yang dia baca itu menjadi apa? Menjadi cahaya di kuburan. Wa nurun 'ala sirati, dan selawat yang kita baca ibu menjadi cahaya nanti saat melintasi sirat. Tuh kata ulama bu, tahu kan sirat? Ibu tahu sirat? Jalan Siratal Mustaqim. Kata orang tua kita, kata guru-guru kita, jembatan Siratal Mustaqim rambut satu dibelah berapa? Belah 7. Bisa ibu belah rambut bisa? Ibu gunting rambut bisa nggak? Ini rambut satu ibu ambil, ibu gunting bisa nggak tuh? Digunting bisa? Begitu artinya luar biasanya, maksudnya gitu bu, kata guru ngaji kita. Begitu. Nah orang-orang yang senantiasa baca salawat kepada Rasulullah dengan ikhlas, dengan tulus, nggak ada macam-macam, apa katanya? Itu nanti akan menjadi cahaya, ibu akan menjadi penerang. Wa nurun 'ala sirati, ketika dia melintasi sirat. Kemudian apa lagi? Wa nurun fil jannati, juga nanti menjadi penerang cahaya ketika dia berada di dalam surga. Dan ada tandanya bu, kata ulama. Orang yang ahlu sholawat itu ada tandanya nanti. Di mana tandanya? Di mana tandanya bu? Sini, di dadanya. Ada nanti. Itu ahlu sholawat. Ada tulisannya nanti. Tuh. Musallin, dikatakan musallin, nanti ditulis di sini. Musallin. Oh, ibu para jamaah sekalian. Ya. Ibu para jamaah sekalian, ini Rasulullah bilang lagi, wa fi hadisin marfu'in, dalam satu hadis yang